versi kata Sri Lelew NIM 2080005. Barulah saya akan menjelaskan rangkuman tentang pengertian etika bisnis dan perbankan. 1. Pengertian etika bisnis dan perbankan. Etika berasal dari bahasa Latin yaitu etika, sedangkan secara etimologi kata etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos, yang berarti norma, kaidah, ukuran bagi tingkah laku yang baik dan watak kesusilaan atau adat kebiasaan. Secara umum dapat dikatakan bahwa etika merupakan dasar moral yang suatu norma dalam bersikap atau berperilaku kepada seseorang di lingkungan sekitar yang bersifat baik maupun buruk, yang sehubungan dengan suatu jenis kegiatan manusia. Ada 3 jenis tujuan bisnis. Yang pertama, meningkatkan kesadaran moral. Yang kedua, membuat batas-batas bagi para pelaku bisnis, merupakan etika yang harus dimiliki. Yang ketiga, memberikan motivasi kepada pelaku bisnis untuk dapat meningkatkan kemampuan. Di dalam dunia perbankan, etika bisnis menjadi dasar utama yang sangat berperan penting. Tidak boleh mengabaikan karena bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya. Yang kedua, etika bisnis selaku pemikiran filsafi. Kita lihat tentang etika, pengertiannya adalah berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik pada diri seseorang maupun masyarakat yang diwariskan secara satu generasi ke generasi yang lain. Istilah bisnis adalah mencakup segala macam transaksi ekonomi antara perorangan, organisasi, dan lembaga yang mencari laba. Macam kegiatan bisnis adalah untuk memproduksi, menjual, membeli barang, dan jasa demi laba. Kita lihat ada 2 yang saling berhubungan dalam studi etika. Yang pertama, etika deskriptif, menguraikan moral suatu masyarakat, kebudayaan, dan juga bangsa, dan menghadap sistem moral, kode etik, kepercayaan, dan nilai-nilai yang berbeda. Yang kedua, etika normatif, secara sistematis berusaha menyajikan serta membenarkan suatu sistem moral dan nilai dasar suatu sistem moral. Yang ketiga, pengambilan keputusan etis. A. Pengertian pengambilan keputusan etis. Kata etis merupakan suatu hal yang berurusan atau berkaitan dengan moral dan juga mengacu pada sesuatu yang benar atau salah untuk mencapai sesuatu. Etis merupakan tindakan secara konsisten terhadap sesuatu yang biasanya dipikirkan oleh masyarakat dan individu. Sedangkan keputusan etis merupakan suatu keputusan yang dibuat oleh orang profesional yang mengabdi pada suatu bidang pekerjaan tertentu. Etika memerlukan sikap kritis, metodis, dan sistematis. Etika ini memiliki peranan dalam tindakan dalam berperilaku manusia. Etika moral menjadi petunjuk dan tindakan bagaimana individu tersebut mengeksekusi keputusan atau tingkah laku manusia akan tetap berbeda dengan ilmu. Nomor 4, hakikat etika bisnis dan hubungan bisnis dan moral. A. Hakikat bisnis. Kita lihat pengertian hakikat bisnis adalah kebutuhan manusia yang berupa barang dan jasa yang harus terpenuhi kebutuhannya dengan usaha mendapatkan alat pembayaran yaitu uang atau tukar menukar barang atau sistem barter. Hakikat bisnis adalah usaha untuk memenuhi kebutuhan manusia, organisasi, ataupun masyarakat luas. B. Karakteristik profesi bisnis. A.
adanya pengetahuan khusus, biasanya keahlian dan keterampilan yang dimiliki berdasarkan pendidikan dan pelatihan dan pengalaman. B. Adanya kaidah dan standar moral yang sangat tinggi. C. Mengabdi pada kepentingan masyarakat. D. Ada izin khusus untuk menjalankan suatu profesi. E. Kaum profesional biasanya menjadi anggota dari suatu profesi. Prinsip etika bisnis ada 4 macam. Bagiannya yang pertama tanggung jawab, yang kedua keadilan, yang ketiga otonomi, yang keempat integritas moral. Moral adalah hal yang menyinggung akhlak atau tingkah laku. Moral ini sebuah ajaran baik, buruk perbuatan atau kelakuan seseorang terhadap sesuatu tersebut. Ada 2 macam-macam moral. Yang pertama moral murni, yang kedua moral terapan. Kita lihat tentang pengertian moral murni. Moral murni yang terdapat pada setiap manusia sebagai perwujudan pencerahan ilahi. Yang kedua moral terapan, yaitu ajaran filosofi, agama, adat. Nomor 5, bertanggungjawab moral dan masalah pengawasan moral. Kita lihat tentang pengertian pertanggungjawaban moral. Moral adalah kemampuan seseorang dalam menjalankan tugas serta memberikan tanggapan dari pemustaka berdasarkan prinsip-prinsip etis. Dalam sebuah perusahaan, bertanggung jawab atas segala tindakannya. Bertanggung jawab moral perusahaan itu dapat bertahan baik secara kolektif atau perorangan dengan cara yang berbeda-beda. Tanggung jawab secara hukum, seseorang secara hukum bertanggung jawab atas suatu peristiwa ketika sistem hukum bertanggung jawab untuk hukum orang tersebut atau peristiwa tersebut. Masalah pokok yang menjadi pengawasan atau perhatian dalam perusahaan yang menjadi saran kritik moral ada 3. Yang pertama, status moral perusahaan. Yang kedua, bertanggung jawab moral dalam perusahaan. Yang ketiga, struktur perusahaan ditinjau dari segi moral. Nomor 6, pentingnya etika bisnis. Kita lihat tentang etika bisnis. Etika bisnis merupakan cara untuk melakukan kegiatan bisnis yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, dan juga masyarakat. Etika bisnis dalam suatu perusahaan dapat membentuk norma dan perilaku karyawan yang serta pemimpinnya dalam membangun hubungan yang adil dan sehat dengan pelanggan atau mitra kerja, pemegang saham, masyarakat. Peranan etika bisnis dalam perusahaan. Etika bisnis dalam perusahaan memiliki peranan yang sangat penting, yaitu untuk membentuk suatu perusahaan yang kokoh dan memiliki daya saing yang tinggi. Kita lihat apa tujuan etika dalam perusahaan. Tujuannya adalah untuk menilai suatu perbuatan antara yang baik dan yang salah. Etika juga bertujuan untuk membatasi seseorang untuk tidak bertindak semena-mena yang dapat merugikan dirinya serta pihak-pihak lain terkait dalam hubungannya dengan organisasi perusahaan. Kita lihat tentang apa sih fungsi etika dalam perusahaan. Fungsi etika dalam perusahaan sangat mudah bagi kita untuk melakukannya, namun tak sedikit orang yang mengabaikan atau bahkan mungkin tidak tahu akan pentingnya etika bagi kehidupan sehari-hari dalam kaitannya dengan lingkungan perusahaan di mana tempat ia bekerja. 7. Etika mencapai laba layak. Bisnis adalah suatu kegiatan individu terorganisasi untuk menghasilkan dan menjual barang dan jasa guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Jadi, etika bisnis secara sederhana adalah cara-cara untuk melakukan kegiatan bisnis yang mencakup seluruh aspek berkaitan dengan individu, perusahaan, industri, dan juga masyarakat. Bisnis juga harus berpegang pada kesadaran sosial yang ikut memikirkan kemakmuran masyarakat dan bukan hanya kemakmuran masyarakat yang lain.
Apabila organisasi bisnis mengabaikan pertanggungjawaban sosial, maka pastilah akan dicap sebagai suatu kegagalan di bidang bisnis. 8. Asas-asas etika jabatan. Yang pertama, asas-asas etika jabatan. Asas etika jabatan atau kode etik yang berisi ajaran-ajaran, moral dan asas-asas kelakuan yang baik bagi aparatur dalam menunaikan tugas dan melakukan tindakan jabatannya. Etika jabatan juga memberikan berbagai asas etis atau ukuran baku pedoman perilaku dan kebijakan moral yang sangat diterapkan oleh setiap aparatur. Jabatan adalah serangkaian tugas-tugas yang ditandai oleh kewajiban dan tanggung jawab tertentu yang membutuhkan waktu dan perhatian penuh yang dilakukan oleh seseorang. Asas-asas etika jabatan. Yang pertama, asas kepentingan hukum. Adalah asas dalam negara hukum yang menggunakan landasan peraturan perundang-undang. Kedua, asas tertib penyelenggaraan negara. Adalah asas landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan. Yang ketiga, asas kepentingan umum. Adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum. Yang keempat, asas keterbukaan. Adalah mendasarkan diri pada hubungan antar bangsa. Yang kelima, asas profesionalitas. Adalah berupa penyeimbangkan tindakan yang diambil. 9. Etika perbankan. Dasar-dasar etika bank. Yang pertama, tugas bank adalah sebagai lembaga keuangan ialah operasional perkreditan aktif atau penciptaan atau pemberian kredit yang dilakukan oleh bank, dan pasif menerima simpanan berbentuk giro, deposit, tabungan, atau bentuk titipan lainnya. Pemimpin bank berkewajiban dan bertanggung jawab ada 4. Yang pertama, mengembalikan seluruh atau sebagian simpanan yang diminta nasabah. Yang kedua, menjaga kerahasiaan keuangan. Yang ketiga, memberikan informasi yang akurat pada objek jika diminta nasabah. Yang keempat, menjaga dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Adapun etika dan kewajiban bank. Yang pertama, bank wajib memberikan laporan kepada Bank Indonesia. Yang kedua, bank wajib mengumumkan neraca dan laporan laba rugi. Yang ketiga, bank wajib kerahasiaan keuangan para nasabah. Yang keempat, nasabah mempunyai kewajiban untuk tidak membicarakan nasabah di luar kepentingan dinas. Yang kelima, para bankir harus melaksanakan pemotongan pajak atas gaji yang telah diterima. Yang keenam, bank harus mengupayakan untuk selalu memenuhi janji yang telah disepakati bersama nasabah. Yang 7, bank juga harus memberikan nasihat yang objektif. Etika bankir. Menjadi bankir yang profesional memerlukan beberapa persyaratan, antara lain yang pertama, memiliki skill atau keterampilan dan pengetahuan. Yang kedua, memiliki inisiatif dan aktif dalam pencapaian tujuan. Yang ketiga, memiliki job atau motivation yang tinggi. Nomor 4, memiliki jiwa kepemimpinan. 5, mempunyai sales ability. 6, memiliki kemampuan untuk menyusun rencana, mengorganisasikan, menetapkan prosedur kerja dan mengendalikan tugas pekerjaan agar menuju ke arah pencapaian tujuan bank. 10. Integritas dan wibawa bankir nasional. Pengertian integritas adalah sebuah penilaian yang berkaitan dengan kualitas kejujuran dan prinsip moral di dalam diri seseorang maupun sekelompok orang. Tindakan itu dilakukan secara konsisten dalam kehidupannya. Wibawa adalah pembawaan adalah untuk dapat menguasai dan mempengaruhi dihormati orang lain melalui sikap atau tindakan. 11. Etika dalam praktik bisnis. Bisnis merupakan aktivitas yang memerlukan tanggung jawab moral dan pelaksanaannya, sehingga
Etika dalam praktik bisnis memiliki hubungan erat. Bisnis tanpa etika akan membuat praktik bisnis menjadi tidak terkendali dan justru merugikan tujuan utama dari bisnis itu sendiri. Dalam kegiatan bisnis sehari-hari, sangat mudah untuk menyebut etika bisnis. Lingkungan bisnis semakin kompetitif. Ada beberapa perilaku yang perlu dihindari pada etika dalam praktik bisnis. Yang pertama, suap. Yang kedua, paksaan. Yang ketiga, penipuan. Yang keempat, pencurian. 12. Etika dalam praktik akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan. Pengertian etika dalam manajemen keuangan yang merupakan sebuah bidang keuangan yang luas dan dinamis. Prinsip keuangan dan dalam sebuah organisasi atau perusahaan untuk menciptakan dan mempertahankan nilai melalui pengambilan keputusan. Manajemen keuangan adalah suatu kegiatan perencanaan, penganggaran, pemeriksaan, pengelolaan, pengendalian, pencarian, dan penyimpanan dana yang dimiliki oleh organisasi atau perusahaan. Akuntansi manajemen adalah disiplin ilmu yang berkenaan dengan penggunaan informasi akuntansi oleh para manajemen dan pihak-pihak internal lainnya untuk mencapai keperluan biaya produk, perencanaan, pengendalian, dan evaluasi serta pengambilan keputusan. Adapun tujuan yang dibuat laporan keuangan adalah alat untuk bertanggung jawab manajemen pertimbangan yang mendukung dalam pengambilan sebuah keputusan. 13. Etika profesi akuntansi. Kita lihat tentang etika profesi akuntansi. Adalah suatu ilmu yang membahas perilaku, perbuatan baik dan buruk manusia terhadap pekerjaan yang membutuhkan pelatihan dan penguasaan terhadap suatu pengetahuan khusus akuntansi. Adapun prinsip etika akuntansi yang pertama, tanggung jawab profesi, pertimbangan moral dan profesional dalam sebuah kegiatan yang dilakukan, sedangkan kerahasiaan menghormati kerahasiaan adalah informasi yang diperoleh melakukan jasa profesional. 14. Mengelola risiko etika dan manajemen krisis. Risiko etika adalah suatu kemungkinan dilarangnya etika yang disebabkan oleh tindakan kemampuan perusahaan. Manajemen krisis adalah sebuah proses pembahasan organisasi sebuah peristiwa yang mengancam dan merugikan organisasi. Dalam berbisnis terdapat dua jenis krisis. Yang pertama, krisis keuangan terjadi karena perusahaan mempunyai masalah. Yang kedua, krisis komunikasi, karena terjadinya pemberian negatif yang kemudian berimbas buruk dan perusahaan. Sekian dan terima kasih.